Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subscribe ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 461 sampai bab 470. Spectre mengangguk, namun dia baru saja selesai berbicara ketika dia melihat sebuah mobil melaju dari pintu kota. Kenapa ada taksi yang mengemudi di sini? Itu berhenti dan seseorang turun, mengarah ke Jack. Tanya melihat dengan seksama. Dia sepertinya ada di sini untuk membantu Jack. Dia membawa pisau dapur. Tiger melihat dari jauh bahwa ada hampir 300 orang berdiri di depan Jack. Hatinya terasa dingin saat melihat pemandangan ini. Tentunya, Jack berjuang sendirian di sana. Sepertinya Jack sudah ditakdirkan. Ini adalah kakak laki-lakinya. Ketika mereka memiliki hubungan yang baik, dia memanggil Jack sebagai kakak laki-lakinya. Dia tidak tahu bahwa Jack akan langsung menghadapi kematian dengan begitu damai untuknya dan istrinya. Harimau sangat tersentuh. Dia membungkus gigi dan menariknya ke depan sambil mengangkat pisau dapurnya. Meskipun Jack tergerak ketika melihat Tiger, ekspresi wajahnya menjadi gelap. Orang ini tidak ada di sini untuk membantu ketika dia datang ke sini pada saat ini. Dia ada di sini untuk menambah masalah. Saat Tiger berada sekitar 20 meter darinya, Jack langsung mengayunkan tangannya dan berteriak. Berdiri di sana, harimau segera berhenti. Tangannya masih memegang pisau dapur dan tertegun. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah dan temani anakmu. Jack memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu adalah beban setinggi jika kamu datang ke sini. Itu berarti kamu meremehkan kekuatan kakakmu. Kakak, aku tidak bisa melihatmu melakukan misi bunuh diri. Mereka memiliki begitu banyak orang. Tiger tidak tahu apakah dia harus terus melakukan konstruksi maju atau apa. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Rupanya Jack benar-benar tidak senang karena dia ada di sini untuk membantu. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa membantu banyak, membunuh satu berarti mengurangi satu musuh. Dia tampaknya telah memutuskan bahwa dia akan berkorban. Matilah kepalamu. Apa artinya sejumlah kecil orang ini? Jack membalik tangannya dan memikirkan jarum perak muncul entah dari mana. Dia kemudian memegang tangannya dengan tenaga yang kuat. Meskipun saat itu musim panas dan lampu di mobil Jack masih menyala, tapi hari masih sangat gelap. Jack pergelangan tangan dan jarum perak terbang satu demi satu dengan sangat cepat. Orang-orang di seberang tidak dapat melihat jarum perak karena jarumnya terlalu cepat. Mereka hanya melihat Jack berpose dengan tangannya, merasakan sakit di kepala mereka, dan mata mereka menjadi gelap sebelum mereka terjatuh. Selusin jarum perak benar-benar membunuh lebih dari 30 orang dalam waktu singkat. Orang-orang ini berdiri di belakang satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing jarum perak Jack langsung menembus kepala mereka. Beberapa langsung membunuh 3 orang berturut-turut jarum. Setelah itu, ia terbang ke pohon tidak jauh, menembus lebih dari setengah jalan. Dapat dilihat bahwa gerakan jarum perak terbang Jack telah dibor ke tingkat yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Spectre tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Jack mengambil tindakan karena mereka semakin jauh. Dia hanya bisa melihat Jack pengganti tangannya dan orang-orang itu sudah jatuh. Jarum perak terbang adalah salah satu gerakan rahasia Jack. Dia berlatih gerakan ini selama hampir 1 tahun. Dia bisa dengan mudah membunuh musuh dengan gerakan rahasia ini di medan perang. Namun, ada beberapa yang merasa ada sesuatu yang salah dan menghindari serangan itu saat mereka bergerak sedikit. Rupanya ada beberapa pejuang yang baik di antara orang-orang klan Elang. Apalagi jika itu masalahnya. Sekelompok orang di depannya tercengang karena ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka jatuh? Kenapa mereka jatuh hanya karena lambaian tangan? Ini terlalu aneh. Bangun. Mereka sepertinya sudah mati. Mereka semua mati. Orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan Jack tadi sudah tercengang dari pemandangan aneh ini. Tiger, awalnya aku tidak harus menggunakan jurus ini. Alasannya karena aku tidak perlu menggunakannya untuk bertarung dengan orang-orang tak berguna ini. Aku menggunakannya untuk menunjukkan dan membuatnya mengerti dengan jelas bahwa jika kamu datang, kamu tidak akan membantu apapun selain menambahkan lebih banyak masalah ke dalam campuran. Aku sendiri sudah cukup. Jack membalas dengan tidak senang dan berkata kepada Tiger dengan acuh tak acuh. Kakak, kamu terlalu baik.
Tiger sangat ketakutan sehingga dia gemetar saat berbicara karena dia tidak melihat Jack melakukan apapun. Spectre, apakah kamu melihat dengan jelas apa yang terjadi? Jauh dari situ, tanya yang sedang memata-matai situasi langsung bertanya. Tidak, aku tidak melihatnya dengan jelas. Dia hanya mengoperasikan tangannya seperti itu. Dia seharusnya melemparkan beberapa senjata tersembunyi yang sangat tajam. Spectre menelan ludahnya. Aku mungkin bisa melihatnya jika siang hari. Namun, dalam keadaan seperti ini, bagaimana aku bisa melihat dengan jelas? Pada saat ini, Jack tiba-tiba menempel di dekatnya dan pembuluh darah biru di lengannya membengkak. Jarum perak di pohon bergetar tak terbendung dan lolos sedikit demi sedikit. Jarum perak terbang kembali dan terangkut di tangan Jack. Jarum perak benar-benar menghilang dengan sangat cepat saat dia membalik telapak tangan. Orang-orang di depannya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat Jack mengulurkan tangan dan menggenggamnya. Cukup banyak orang segera bersembunyi beberapa langkah jauhnya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka baik-baik saja setelah beberapa waktu. Membuatku takut. Pria botak itu menggertakkan giginya dan berkata kepada semua orang. Pergi lawan dia. Kami memiliki begitu banyak orang. Potong dia dari dekat. Meskipun 30 orang meninggal dengan kematian yang aneh dan membuat mereka ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah serangan. Mereka mungkin memiliki kesadaran akan kematian sejak awal. Pria balsam itu berteriak keras. Dia percaya mereka memiliki nomor dan selama mereka membangun maju, mereka memiliki harapan untuk membunuh Jack. Menyerang. 200 orang yang masih berada di dalam konstruksi Jack sambil berteriak keras. Jack langsung melangkah maju dan bergerak. Dia tidak berjalan mundur karena dia menghadapi begitu banyak orang. Dia dengan cepat mengambil pisau dan menuju sekelompok orang. Adegan berikut menyebabkan Spectre, James, dan yang lainnya, yang mengamati dalam kegelapan, menjadi sangat terkejut. Mereka tidak bisa melihat bagaimana Jack bergerak. Jack menghadiri konferensi dan seperti penggiling daging, bersinar tanpa henti di sana. Pisau itu memantul dan orang-orang yang bergerak maju jatuh satu demi satu. Jack terlalu cepat dan orang-orang dari klan elang jatuh satu demi satu. Darah mengalir, merembes ke tanah di bawah mereka dan segera bau darah yang kental menyebar. Pisau dapur di tangan Tiger sudah jatuh ke tanah dan dia sudah tercengang karena ketakutan. Adegan di hadapannya tidak terbayangkan. Bahkan dalam mimpinya pun tidak. Jack dikelilingi oleh begitu banyak orang dan dia berpikir bahwa Jack pasti akan mati. Namun, dia melihat begitu banyak sosok jatuh satu demi satu. Darah terbang semua, menggali langit. Orang-orang dari klan elang secara bertahap berkurang dan segera hanya ada 70 hingga 80 orang yang tersisa. Brother Tempest dan pria botak itu masing-masing memiliki luka di lengan mereka dan darah terus mengalir. Mereka sudah mundur ke sisi lain. Mereka masih hidup tetapi takut dengan akalnya. Apakah orang di dalam itu bahkan manusia? Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Apakah orang ini salah satu raja perang? Pria botak itu menelan ludahnya dan melihat orang-orang di sisinya saat membayangkan lagi mati lagi. Lari cepat. Pria botak itu benar-benar ketakutan. Dia tidak berani hidup dan ingin melarikan diri. Beberapa gerakan lagi dan banyak orang jatuh lagi. Kau ingin pergi. Begitu Jack melihat bahwa pihak lain ingin lari. Dia melangkah maju dan tubuhnya sedikit bergerak ke depan. Dia seperti macan tutul dan dia menggerakkan lebih dari 10 meter ke depan. Dia mengejar lawan dan membujuk leher lawan dengan gerakan backhand. Pria botak itu jatuh dan Brother Tempest juga diselesaikan oleh Jack dengan luka. Saat ini, hanya sekitar 20 orang yang tersisa. Jack tidak ragu-ragu. Dia mengepung maju dan membunuh mereka satu demi satu. Jack melihat perhiasannya setelah dia melemparkan pisau di tangannya ke lantai dan tertegun. Sepertinya berbicara dengan mereka membuang-buang waktu. Ini benar-benar membutuhkan waktu 10 menit. Jack menyelesaikan sekitar 300 orang dalam waktu 10 menit. 10 ini menit bahkan termasuk tikungan dengan pihak lain dan merokok. Namun, Jack masih merasa bahwa dia menggunakan terlalu banyak waktu. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, mereka akan sangat terkejut. Tiger, ayo pergi. Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Biarkan aku mengirimmu ke lantai dasar rumahmu. Aku masih harus kembali dan menemani putriku berbelanja. Jack melihat pakaiannya dan menemukan bahwa ada beberapa darah di atasnya. Dia langsung menanggalkan bajunya dan mengganti baju baru yang didapatnya dari mobilnya. Dia melihat sepatunya dan ada sedikit darah di bawahnya. Dia menggosokkannya ke rumput sebelum memasuki ponsel. Kakak, kamu terlalu baik. Apa aku sedang bermimpi? Tiger duduk di dalam mobil tetapi masih tidak dapat memproses apa yang terjadi.
Jika dia tidak memutuskan untuk datang dan menanggung semuanya bersama Jack, dia tidak akan tahu bahwa Jack terbaik ini. Tidak heran Jack cukup berani membiarkan pihak lain membawa orang sebanyak yang mereka suka. Jack langsung mencubit paha Tiger. Apakah ini menyakitkan? Ah, sakit, sakit, sakit. Harimau berteriak keras tetapi kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Kakak, kamu terlalu bagus untuk menjadi prajurit biasa. Sepertinya mereka memberi hadiah pensiun yang cukup besar. Kamu membeli mobil yang bagus. Jack acuh tak acuh. Bagaimana jika ini disewa? Segera. Jack mengendarai mobilnya ke rumah Tiger sebelum berkata, jangan lakukan pengiriman besok. Tunggu aku di rumah bersama istrimu. Aku akan datang mengunjungimu karena aku tidak ada urusan besok pagi. Oke oke oke, harimau sangat bersemangat. Dia segera turun dari mobil dan melihat Jack pergi. Nak, ayahmu. Dia, mata istri Tiger bengkak karena semua tangisan. Dia melihat bayi di kasur bayi dan saat dia berbicara, matanya menjadi kabur lagi. Pada saat ini, Tiger melangkah masuk. Sayang, aku kembali. Aku tidak mati. Haha, harimau. Wanita itu berlari kegirangan saat melihat Tiger. Dia memeluknya dan memeluknya erat-erat. Takut semuanya adalah mimpi. Apakah kamu? Kamu berinisiatif dengan hati-hati. Kamu tidak akan pergi. Jelas. Wanita itu mengira Tiger enggan meninggalkan dia dan anak mereka sehingga dia kembali. Tidak, sialan aku. Itu terlalu mengejutkan. Aku mengendarai pisau dapur dan harapan kematian. Akibatnya, kakak laki-lakiku menolak bantuanku dan memintaku untuk melihat sambil berdiri jauh. Ya Tuhan, ada hampir 300 orang. Kakakku berbakat tangan dan membunuh 30 orang. Rasanya seperti melihat hantu. Selain itu, dia membunuh begitu banyak orang dalam waktu kurang dari 10 menit. Semuanya, tak satu pun dari mereka selamat. Kakakku, hei, dia seperti dewa. Tiger berkata dengan jelas dengan ekspresi berlebihan dan tidak menghentikan gerakan tangannya. Dia ingin menunjukkan tindakan Jack lagi. Istrinya sudah tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa suaminya tidak pergi ketika dia pergi. Namun, dia tidak tahu bahwa kakak laki-laki ini begitu kuat dan membunuh begitu banyak orang sendirian. Lalu apakah dia terluka? Rumah sakit mana dia? Ayo cepat pergi dan mengunjunginya. Wanita itu menyeka air matanya hingga kering. Dia segera berpikir bahwa meskipun dia membunuh begitu banyak orang dan sangat kuat, dia akan memiliki setidaknya 8 atau 10 luka di tubuhnya. Terluka? Apakah kamu bercanda? Bukankah aku mengutarakan, kakak laki-lakiku seperti dewa? Bagaimana dia bisa terluka? Orang-orang itu bahkan tidak menyentuh rambutnya. Biarkan aku merekam. Yang disebut klan elang mungkin tertutup jika mereka tidak mengganggu kakakku dan terus menyebabkan masalah bagi kakakku. Tiger menjadi semakin gelisah ketika dia berbicara seolah-olah dia sudah sebaik itu. Itu bagus. Itu sangat bagus. Wanita itu melompat kegirangan. Aku sebenarnya sangat khawatir tentang kakakmu itu. Aku takut dia akan mati untuk keluargaku. Pada saat itu, aku juga akan menyalahkan diriku sendiri. Bagus sekali dia begitu kuat. Harimau memegangi wajah istrinya. Maafkan aku, istri, karena membiarkanmu khawatir bersamaku. Semuanya salahku. Aku tidak berguna. Miskin dan aku mengira menderita bersamaku. Konyol. Aku tidak bersamamu demi uangmu. Selama kamu memperlakukanku dengan baik, kita bisa mendapatkan uang bersama. Kita bisa menabung dan mencoba membeli rumah di kawasan kota ini. Persyaratanku tidak tinggi. Aku hanya membutuhkan rumah dengan 2 kamar tidur. Dengan begitu, kita dapat memiliki tempat sendiri dan kita tidak perlu berpindah-pindah atau berinteraksi dengan tuan tanah. Wanita itu memutar matanya ke arah Tiger. Dia tidak tahu bahwa akan ada waktu di mana pria itu akan berbicara romantis padanya. Oh ya, sayang, kakakku memintaku untuk tidak bekerja besok dan dia akan datang mengunjungi kami dan putra kami besok pagi. Tiger dengan cepat mengingatnya dan berkata kepada wanita itu. Namun, wanita itu mengerutkan keningnya. Kami baru saja membayar sewa beberapa hari yang lalu dan upah kami hanya akan membayar kepada kami setelah beberapa hari. Kami hanya memiliki $500 dan kami harus hemat dengan itu. Tidak punya banyak uang untuk memperlakukannya dengan baik. Harimau juga mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Kita masih perlu menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan lezat juga. Bagaimana dengan ini? Anak kita masih memiliki susu bubuk yang cukup dan kita bisa makan mie instan untuk beberapa hari ke depan. Kita perlu menghasilkan $400 untuk membeli piring dan anggur untuk melayani kakakku dengan baik. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak bisa mempertahankan hidup kita. Wanita itu tidak ragu dan langsung mengangguk. Pada saat ini,
Jack sudah pulang ke rumah. Kemana kamu pergi? Jack memintamu untuk membawanya pergi berbelanja, kan? Ketika Selena melihat Jack kembali, dia memeluk Kylie dan berkata kepada Jack sambil memutar matanya. Tentu saja itu benar. Jack tersenyum, berjalan ke depan, dan mengambil alih Kylie. Ayo pergi. Sayang, aku belum menemanimu berbelanja. Bulan malam ini terlihat bagus. Mari kita jalan-jalan dan berkumpul bersama keluarga. Kamu bahkan berkomentar tentang bagaimana cahaya bulan itu. Sejak kapan kamu berubah menjadi kutu buku? Selena merasa hangat di hatinya dan dia berjanji dengan senyum manis di sudut mulutnya. Keluarga tiga orang berjalan sepanjang jalan dengan gembira. Sayang, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu suka? Biarkan aku membelinya, tanya Jack sambil berjalan. Tidak ada yang saya perhatikan. Anda membeli beberapa pakaian untuk saya ketika Anda kembali dan ada baiknya saya punya cukup untuk dipakai. Selena berkata setelah dia membujuk. Ayah, aku ingin mainan. Bolehkah? Di sisi mereka, Kylie berkata dengan malu. Jack merasa menyesal dalam hati. Ya, dia sudah kembali selama berhari-hari tetapi dia belum membeli mainan untuk putri. Ketika keluarga itu miskin sebelumnya, dia pasti hanya memandang anak-anak lain bermain dengan mainan mereka. Tentu, apa yang diinginkan Kylie, ayah akan membelikan semuanya untukmu. Selama Kylie menyukainya, ayah bisa membelikan semua mainan yang tersedia di tokomu. Jack tertawa dan bercanda. Terima kasih, ayah. Saya hanya ingin membeli boneka Barbie dan bebek kuning kecil. Kylie sangat bersemangat dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya ampun, putriku sangat pengertian. Dia benar-benar tahu cara menabung untuk ayahnya. Jack cukup senang dengan jawaban Kylie. Aku sudah puas. Sebelumnya, aku hanya bisa melihatnya. Sekarang, aku bisa memiliki dua mainan yang aku suka sekaligus dan itu sangat bagus. Kata Kyle sambil tersenyum. Mereka bertiga berjalan dan mencapai toko yang penuh dengan banyak mainan. Bagus sekali. Boneka Barbie. Aku mau boneka Barbie ini. Kylie langsung berlari, mengambil satu, dan memeluknya. Perasaan Jack menjadi rumit ketika melihat wajah bahagia putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia membeli mainan untuknya. Bebek kuning. Ayah, ada satu di sana. Kylie segera melihat bebek kuning kecil dan dia berlari. Namun, hanya ada satu dan ditempatkan cukup tinggi. Kylie tidak dapat mencapainya bahkan ketika dia berada di ujung jari kakinya. Jack sambil tersenyum mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mama, aku juga mau bebek kuning kecil. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertindak genit kepada seorang wanita. Jack sudah mengambil bebek kuning kecil di tangannya dan memberikannya kepada Kylie. Kylie, ayo. Kylie baru saja menerima bebek kuning ketika wanita itu berjalan 2 langkah ke depan dan menyambarnya. Kami membeli mainan ini. Kau membelinya. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Saya sudah mengambilnya dan memberikannya kepada putri saya. Bagaimana Anda bisa membelinya? Kamu belum membayar, kan? Wanita itu tersenyum dingin. Dia memeluk tangannya di depan dadanya dan berkata dengan ekspresi arogan, putraku memperhatikannya. Kamu bisa mencarinya di toko lain. Tidak ada di sini. Tak berdaya. Kylie menahan matanya. Dia hanya bisa melihat mainan bebek kuning kecil dengan mata bersemangat. Wanita itu menyerahkan bebek kuning kecil itu kepada anak. Putranya merasa menang dan terhibur dengan kenyataan bahwa dia telah mencapai Kylie. Mainan itu ada di tangan kami lebih dulu. Dan kamu merebutnya dari kami, cibir Jack. Mengapa kita harus menjadi orang yang harus mendapatkannya di tempat lain? Itu benar, kamu sangat tidak sopan. Tidakkah kamu mengerti arti yang pertama datang? Yang pertama dilayani. Selena sama marahnya dengan menegur wanita itu. Aku tidak peduli, sekarang ada dimu. Jadi milikku. Lagi pula, kamu belum membayarnya. Seru wanita itu dengan angkuh. Apa yang terjadi selanjutnya membuat wanita itu tenang. Jack mengulurkan tangannya dan meraih bebek mainan kuning kecil itu. Oh, kalau begitu, ini milikku sekarang. Kamu, dia menunjuk hidung Jack. Yah, ini bukan milikmu karena kamu belum membayarnya. Gigi ganti gigi. Jack memberi wanita itu rasa obatnya sendiri. Mengapa kamu mengambil mainan dari anak-anak sebagai orang dewasa? Wanita itu sangat marah sehingga dia tidak punya jawaban lain. Itu sama sekali tidak sopan. Anak kecil itu kemudian meraung ketika Jack menyambar mainan di tangannya. Lihat dirimu. Orang dewasa yang merampas mainan dari seorang anak kecil. Sayang sekali. Dan lihat apa yang kamu lakukan pada anakku. Bagaimana kamu akan menggantinya? Wanita itu panik ketika memposting menangis dan menggonggong pada Jack tanpa henti.
Pramuniaga di samping tidak tahan lagi dengan pemandangan biadab ini dan akhirnya membela keluarga Jack. Nyonya, mereka memperhatikan mainannya terlebih dahulu. Dia berbicara dengan tegas. Saya menyarankan Anda memeriksa toko mainan di lingkungan tersebut. Mereka harus memiliki model yang sama. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri? Saraf wanita itu semakin lelah karena lebih banyak pelanggan di sekitar mereka. Dia menunjuk Pramuniaga dengan marah dan berteriak. Itu ada di tangan kita dulu sebelum pemuda ini merebutnya dari putraku. Selain itu, pria harus selalu membiarkan wanita itu memilih terlebih dahulu. Haruskah dia tidak malu pada dirinya sendiri? Jack terkekeh melihat kembalinya wanita itu. Aku mungkin akan membiarkanmu memilikinya jika kamu bertindak dengan baik. Tetapi kamu tidak melakukannya. Aku tidak harus memberi isyarat yang baik kepada wanita yang tidak masuk akal dan tidak berada di tempat seperti itu. Jack tersenyum lalu terus menahan diri. Itu hanya karena kamu seorang wanita sehingga aku tidak menyentuhmu sama sekali. Kalau tidak, kamu akan terbaring di lantai sekarang. Oke, jadi kita sama-sama memperhatikan mainan ini. Jika itu terjadi, mari kita lihat siapa yang bisa membayar lebih. Siapa yang membayar lebih akan mendapatkan mainan itu. Wanita itu menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk membalas. Meskipun dia merasa sedikit puas, dia masih menginginkan kata terakhir. Di hari lain, dia akan mendapatkan sesuatu untuk bekerja dengan cara ini. Orang lain tidak akan berani mencapainya karena dia selalu berpakaian mewah dengan barang-barang bermerek. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu dengan pria seperti Jack, yang benar-benar berani melawannya dan bertarung di depan umum. Nyonya, kami hanya menjual barang-barang dengan harga tetap di sini. Kami tidak akan menerima lebih dari harga tetap. Bahkan jika Anda bersedia membayar, Pramuniaga itu mengingatkan sambil menggigit bibir. Diam, wanita barbar itu berteriak padanya. Aku punya uang, dan aku bersedia membayar lebih untuk ini. Berhentilah mengoceh dan ambil saja. Siapa yang kau bela pria yang tidak sopan di sini? Maafkan aku hanya bermaksud pria terhormat pada wanita yang pantas mendapatkannya. Jack sebelum tersenyum melanjutkan. Menjadi pria terhormat bagi tikus adalah aib bagi budaya. Kamu, wajahnya memerah karena marah. Dia melingkari telapak tangannya dan menggambarkan pipi Jack. Itu membuat Jack lengah. Dia tidak menyangka wanita ini akan bertindak sekejam dia konyol. Dia menangkap tangan wanita itu dalam cengkeraman besi yang begitu kuat sehingga wanita itu tidak bisa menarik dirinya sendiri. Apakah kamu mencoba untuk mengalahkan seorang wanita? Menjadi pria seperti dirimu sendiri. Dia bercanda lagi. Pelanggan lain yang menyaksikan adegan itu memiliki pemikiran yang sama bahwa wanita itu tidak sopan. Rupanya wanita ini telah menemukan pasangan yang layak. Jack sepertinya tidak menyerah pada kegilaannya. Aku bisa melakukannya sejak kamu yang menghasilkannya. Tapi itu akan diterima. Jack tertawa. Dia mengambil mainan dan menyerahkannya kepada Pramuniaga. Saya ingin membayar sekarang. Jack hanya berbicara. Jangan ganggu wanita ini. Baiklah. Bajingan. Kamu mengungkapkanku. Seorang ibu tunggal. Dan anakku. Aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Wanita itu menunjuk Jack. Tepat di hidungnya. Sebelum pergi bersama putranya. Ah, desah si Pramuniaga. Ada banyak pelanggan seperti wanita yang tidak masuk akal. Tetapi banyak yang lain memilih untuk menyerah. Jack yang mempermalukan wanita itu memuaskan para penonton. Bagus. Dia butuh pelajaran. Itu benar. Sayang kecil di sini ambil lebih dulu. Dan dia langsung masuk dan ambil. Kami melihat apa yang terjadi. MHMM. Benar-benar jalang yang arogan. Membayar 2 kali lipat tidak mengubah fakta bahwa dia menyebalkan. Para pengunjung mulai berdiskusi setelah kekecewaan wanita itu. Kamu pahlawan. Ayah, bibi itu wanita jahat. Seru Kylie saat mereka keluar dari toko. Dia menatap ayahnya dengan mata penuh kekaguman. Kamu harus ingat, Kylie. Kita harus baik. Tapi kita tidak bisa baik pada sembarang orang. Orang jahat seperti bibi itu butuh pelajaran. Jack tersenyum dan memegang tangan kecilnya. Sayang. Ayo duduk di taman di depan. Usul Selena. Tentu, aku ingat ada kolam teratai di taman itu. Sekarang musim panas. Jadi teratai seharusnya bermekaran. Jack mengangguk. Saat mereka berjalan ke taman, beberapa pria berjas hitam mengejar mereka dan menghalangi jalan mereka. Wanita dari toko segera menyusul anak mereka di tangan. Terengah-engah. Dia berteriak. Ini mereka. Mereka tidak hanya mengambil mainan dari Hami. Tapi mereka juga membuatnya menangis. Di samping wanita ini adalah seorang pria dengan perut bir yang besar. Dia jelas telah berjuang mengejar Jack dan keluarganya hanya dengan melihat dia terengah-engah. Apakah kamu tidak berani?
Anak muda, beraninya kamu mengambil mainan anakku. Mengapa kamu berebut mainan dengan seorang anak? Sepertinya aku harus mengajarkanmu sopan santun. Pria gendut itu baru bisa mencapai Jack setelah berhenti sejenak dan beristirahat. Jack tertawa terbahak-bahak. Ini akan menjadi menyenangkan. Rupanya wanita ini menikah dengan seorang pengusaha kaya. Dan mereka datang dengan pengawal. Tidak heran dia sangat tidak sopan. Meskipun demikian, mereka harus menganggap diri mereka tidak beruntung karena bertemu Jack. Apa yang kamu tertawakan? Pengawalku telah mengelilingimu. Kamu harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria gemuk itu mencibir. Kamu benar, dia hanya anak-anak. Dan kamu juga. Seorang ibu yang tidak masuk akal. Dan ayah yang suka menghakimi. Dengan orang tua seperti kalian berdua, tidak heran mengapa anakmu bertindak seperti ini. Jack berbicara dengan acuh tak acuh. Mengangkat bahu sambil dia melakukan. Kami sudah memperhatikan mainan itu terlebih dahulu. Istrimu adalah orang yang mengambil mainan itu dari tangan putriku. Kamu dibutakan oleh adegan itu. Selena menambahkan. Sungguh Ses yang tak tahu malu mengejar mereka karena kejadian itu. Saya tidak peduli jika istri saya yang mengambil dari Anda. Anda masih membuat Hami menangis. Saya tidak akan membiarkan Anda pergi untuk itu. Saya tidak akan menerimanya bahkan jika Anda ingin mengembalikan mainan itu kepada kami, sekarang. Tangkap dia. Anak-anak pria itu memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Jack. Anggap dirimu tidak beruntung karena menginjak kaki kakak Huff. Beberapa pria mendekati Jack. Sayangnya, pengawal segera menemukan diri mereka jatuh seperti lalat saat mereka merata seperti bayi. Dibandingkan dengan pengawal keluarga Clark dan Hugo, mereka hanyalah makanan ayam. Sayang, apa? Wanita itu ketakutan setengah mati. Giliranmu. Gendut. Jack memberi isyarat kepada pria gemuk itu. Saudara Huff, yang seharusnya menghormati ini sama takutnya dengan keringat yang menetes di wajahnya. Melihat bagaimana Jack menjatuhkan suaranya hanya dalam hitungan detik, wajar saja dia takut pada Jack. Itu terlalu cepat. Bahkan Selena terkejut. Dia telah melihat Jack bertarung tetapi tidak dengan kecepatan seperti itu. Apakah Jack naik level? Atau dia tidak menunjukkan kekuatan yang sebenarnya sebelumnya? Pak, baik Pak, maafkan saya. Saya akan mundur. Kita tidak harus melalui ini untuk masalah kecil seperti itu. Suara pria itu jelas bergetar saat dia tertawa canggung. Kecil, lalu untuk apa pengawal ini? Jika aku tidak cukup kuat, aku takut istri dan anakku akan dipukul. Bukan hanya aku. Jack memandang pria itu seolah-olah dia adalah lelucon. Bagaimana kalau aku akan membayarmu uang dan kita menyebut kesepakatan ini? Bagaimana kalau itu? Si menyarankan setelah berkonsultasi. Dia pikir uang bisa menjadi solusi untuk semua masalah. Tidak terima kasih. Jack menolak. Namun, ada satu hal yang dapat kamu lakukan. Istrimu bersalah di sini. Jadi tampar dia 3 kali dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku bisa memastikan kamu akan dirawat di rumah sakit selama sebulan penuh. Dia, siapapun yang membuat kesalahan, harus dihukum. Tuan, saya bahkan belum mengungkapkan jumlahnya. Dan Anda harus mempertimbangkan. Saya akan memberi Anda 20.000. 20.000 seharusnya cukup sebagai pembaruan. Si gendut mengira Jack menolak tawaran itu pada awalnya karena dia tidak mengungkapkan jumlah kompensasi. Jack saja bisa mengira itu hanya beberapa ratus dolar. 20.000 seharusnya cukup bagi Jack untuk membiarkan mereka pergi ke konflik kecil seperti itu. Ini bukan tentang uang. Jack menjawab dengan dingin. Dia mondar-mandir ke arah si gemuk. Opsi 1. Aku menghajarmu. Opsi 2. Kamu menamparkan istrimu. Cukup keras sehingga aku bisa mendengar suaranya. Jika aku tidak bisa mendengar, tampar lagi sampai aku mendengar. Si gemuk berbalik dan menatap wanita di belakangnya. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Aku menantangmu. Wanita itu memantulkan pria gemuk itu. Walter, kau tidak akan lolos jika berani menyentuhku. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika Walter menatapnya. Dengan api di matanya. Dan berjalan ke arahnya. Dia mengharapkannya 3 kali. Aku terlalu memanjakanmu. Jalang. Kenapa kamu terus membuat masalah? Siapa bos sialan di sini? Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Rupanya Walter sangat kecewa dengan wanita ini dan akhirnya menunjukkan padanya apa yang dibuat dari pria seperti dia. Senang rasanya melampiaskan amarahnya padanya. Kamu, wanita itu sadar bahwa dia harus bergantung pada pria ini untuk mendapatkan kekuasaan. Dia hanya berani mengambil keputusan karena pria ini. Dia tidak punya nyali untuk melawan ketika itu adalah pria yang sama yang menamparnya. Enyah.
Jack berteriak ketika dia melihat pasangan yang berbincang dan para pengawal terbangun dari ketidaksadaran. Para penjaga itu melarikan diri seperti tidak ada hari esok. Kylie, kamu baik-baik saja. Jack berbalik untuk memastikan dia tidak menakut-nakuti Kylie. Nadanya kali ini jauh lebih lembut. Tidak, ayah. Mereka orang jahat dan mereka pantas mendapatkannya. Saat aku dewasa nanti, aku ingin seperti ayah. Tidak ada yang akan menghancurkanku kalau begitu. Kylie kecil kemudian muncul seperti Superman. Meski begitu menggemaskan. Ayo pergi. Kalian berdua. Selena mengamati dua ayah anak itu dan mereka berjalan menuju taman. Jack merasa damai karena dia bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Berjalan di tepi kolam teratai. Mendengarkan katak yang berkokok. Dan menikmati angin musim panas. Saat mereka sedang menjelajahi jembatan kayu, Kylie menunjuk ke depan dan bertanya, "Ayah, Bu, lihat. Mengapa Paman dan Bibi di sana berciuman?" Selena dan Jack melihat ke arah yang ditunjuk Kylie dan, di bawah cahaya senja, mereka melihat pasangan berciuman dalam pelukan penuh gairah. "Diam, Kylie. Kita harus pulang." Malu. Wajah Selena memerah saat dia menutupi mata Kylie. Selena berbalik. Bersiap untuk pergi. "Ya, ayo pergi. Kita bersenang-senang hari ini. Dan kita punya pekerjaan besok." Jack setuju. "Hei, ayah, ibu. Apakah mereka akan membuatkan bayi?" Tanya Kylie saat mereka keluar dari taman. Pertanyaan putrinya membuat Selena terperangah. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Kylie. Dia baru berusia 4 tahun. "Kamu akan tahu ketika kamu dewasa, Kylie." Jack menjawab, aku bukan anak berusia 3 tahun lagi. Aku tidak terlalu muda untuk mengetahuinya." Dia kemudian dengan cepat menambahkan, "Ayah, ibu, mengapa kalian berdua tidak berciuman?" Wajah Selena semakin memerah. Dia menatap Little Kylie dan menyindir. "Apa yang kamu bicarakan? Jangan pernah membicarakan itu. Kylie, kenapa kamu ingin ayah mencium ibu?" "Kylie." Jack penasaran. "Aku ingin saudara laki-laki. Ayah, kalian berdua harus berciuman. Aku akan punya saudara laki-laki setelah itu, kan?" Kylie menjawab dengan cuek. Dengan itu, wajah dan telinga mungil Selena memerah. Dia tahu betul Kylie bertanya murni karena tidak bersalah, yang membuatnya lebih sulit untuk menjawabnya. Dia bahkan lebih terkejut ketika Jack tersenyum dan menjawab, baiklah, jangan khawatir. Saya berjanji Anda akan memiliki adik perempuan atau laki-laki. Ibu dan ayah akan memiliki beberapa bayi sehingga Anda akan memiliki beberapa saudara kandung." Bermain dengan Selena sangat malu sehingga dia mencubit punggung Jack. Teriakan Jack lolos darinya secara refleks. Tetapi dia dengan cepat menambahkan, "Malam ini sangat indah." Keluarga 3 orang dengan cepat tiba di rumah. Kylie tertidur di tempat tidur ketika Jack keluar dari kamar mandi. Jack kembali ke kasurnya dan bersiap-siap untuk memukul karung. Tepat ketika dia bersiap-siap, Selena kembali dari tempat tidurnya dan merawatnya. "Sayang, kenapa kamu tidak tidur di tempat tidur malam ini? Anggap saja itu hadiahmu karena tampil baik sebagai ayah dan suami." Selena tersipu ketika dia selesai berbicara. Jack berjongkok dengan gembira di lantai saat mendengarnya. Dengan lembut, dia berbisik, "Sayang, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk memberi Kylie saudara kandung yang dia minta?" "Hebat, aku juga." Selena memutar matanya ke arah Jack. Apa yang kamu bicarakan? Aku kasihan padamu karena tidur di lantai. Jadi aku akan membiarkanmu tidur di tempat tidur malam ini." Kylie tidak akan tahu tentang ini karena dia tertidur lelap. Hanya 1 malam tidur dan tidak ada yang lain. Jack sedikit kecewa karena dia pikir dia akan memiliki kesempatan dengan Selena. "Hentikan. Kamu, Kylie sedang tidur di sana. Dan aku tidak akan mengambil risiko dia melihat apapun. Kita bisa bergantung setelah kita pindah dan ketika dia memiliki kamarnya sendiri. Juga, aku sudah mengatur bahwa kamu harus membuktikan dirimu kepada kakek sebelum aku menerimamu sebagai suamiku." Selena menyelipkan Kylie ke tengah untuk memberi ruang bagi Jack. "Jadi, apakah kamu akan datang atau bagaimana? Kalau tidak, aku akan memukul karung. Ingat, aku hanya membiarkanmu datang karena aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini." "Tentu saja aku ikut. Aku tidak bodoh." Jack langsung naik ke tempat tidur di samping Selena. Selena bisa menyangkal semua yang dia inginkan. Tetapi detak jantungnya meningkat begitu Jack memeluknya. Orang harus menganggap keintiman pertama mereka sebagai apa yang terjadi terakhir kali ketika dia mengandung Kylie adalah sebuah kecelakaan. Mereka tidak memiliki kontak fisik selama 5 tahun setelah itu. Orang bisa mengatakan dia semurni merpati. "Sayang, jadi kamu bilang,
Kita tidak bisa melakukan itu karena Kylie tidak punya kamar sendiri. Kita harus pergi membeli rumah kalau begitu villa besar, saran Jack setelah bersinggungan. Dengan begitu, kita bisa memuat seluruh keluarga dan Kylie bisa punya ruangan sendiri. Dan kita bisa. Orang cabul. Selena menatapnya. Lalu berkata, sebenarnya aku tidak merasa nyaman tinggal bersama Taylor karena aku harus melihat bajingan itu. Ivan, setiap hari di sana. Ini mereda. Pada saat yang sama, aku ingin melihat kakek mengundang kita untuk tinggal bersama mereka. Karena itu berarti mereka telah mengenalimu sebagai sebuah keluarga. Jadi kamu tidak merasa nyaman tinggal bersama keluarga Taylor. Itu masalah yang mudah diselesaikan. Kita bisa membeli villa. Tidak semahal itu. Jack melamar, dan kita tidak perlu menunggu sampai kakek mengundang kita untuk tinggal bersama mereka. Aku hanya bisa memenuhi 2 janji yang mereka minta. Saat itu, tidak masalah jika mereka ingin kita tinggal bersama mereka, di tangan kita. Itu benar. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.